Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa di Jawa Timur, ada cerita yang turun-temurun tentang sebuah pasar gaib yang hanya muncul di tengah hutan alas Purwo. Konon, pasar itu menjadi tempat bertemunya manusia dan makhluk gaib untuk bertransaksi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat pasar itu, terutama mereka yang datang dengan tujuan khusus atau tanpa niat buruk. Suatu hari, seorang pedagang bernama Rian mendapat cerita dari seorang temannya tentang pasar gaib tersebut. Tertarik dan penasaran, Rian memutuskan untuk mencarinya. Sebagai pedagang, ia berharap bisa mendapatkan barang-barang unik yang mungkin bisa dijual dengan harga tinggi. Rian pun mempersiapkan dirinya dan pergi ke alas Purwo. Hari sudah beranjak malam saat ia tiba di pinggiran hutan yang sunyi. Setelah beberapa jam berjalan, ia merasa lelah dan nyaris ingin menyerah. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara keramaian, seolah-olah ada pasar yang hidup di tengah malam. Rian mengikuti suara itu dan tak lama kemudian ia melihat kerlap-kerlip lampu yang aneh. Di depannya, berdiri sebuah pasar dengan banyak orang berjalan, menawar, dan bertransaksi. Anehnya, orang-orang yang ada di sana tampak samar, seolah-olah hanya bayangan. Meski begitu, Rian berusaha berbaur dan berkeliling mencari sesuatu yang bisa ia bawa pulang. Di salah satu sudut pasar, Rian melihat sebuah warung kecil yang menjual kain, keris, dan beberapa benda antik. Ketika Rian bertanya tentang harga salah satu keris, si penjual hanya tersenyum samar sambil berkata, "Kamu harus siap dengan bayarannya." Rian yang tak paham maksudnya hanya mengangguk. Ia menyerahkan sejumlah uang, dan penjual itu menyerahkan keris kuno dengan ukiran rumit di sarungnya. Tapi anehnya, saat keris itu berpindah tangan, Rian merasa tubuhnya mendadak berat, dan seolah ada yang mengawasinya dari balik bayangan. "Jangan lihat ke belakang," kata penjual itu tiba-tiba. Rian merasa bulu kuduknya merinding, tapi instingnya memaksanya menoleh. Di belakangnya, sosok-sosok tinggi dengan wajah samar dan tatapan kosong berdiri mengelilinginya, seolah mereka menunggu sesuatu. Ketika Rian sadar, tubuhnya sudah tak bisa digerakkan. Sosok-sosok itu mendekat, dan salah satu dari mereka berbisik, "Sekali datang ke pasar ini, kau tak bisa pulang dengan tangan kosong tanpa kami mendapat bagian." Ternyata, setiap barang yang dibeli di pasar itu punya harga lain yang harus dibayar, bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Dalam keputusasaan, Rian mencoba melawan, tapi sekujur tubuhnya sudah lemas. Perlahan-lahan, pandangannya mulai mengabur, dan ia hanya mendengar sayup-sayup suara tawa para penjual dan bayangan-bayangan samar itu, sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan Rian tergeletak di pinggir hutan, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Di tangannya, tergenggam erat keris kuno yang dia bawa. Mereka tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu, dan keris itu tetap menjadi misteri sampai sekarang. Sejak kejadian itu, desa tersebut selalu berpesan, "Jangan pernah mencari pasar gaib alas Purwo jika kamu tidak siap dengan konsekuensinya." Setelah kematian Rian yang misterius, warga desa semakin takut mendekati alas Purwo. Namun, cerita tentang pasar gaib itu justru semakin menyebar luas. Tak sedikit yang penasaran dan mencoba menguji nyali mereka dengan masuk ke dalam hutan, berharap bisa menemukan pasar yang konon menawarkan berbagai benda mistis. Suatu malam, seorang pemuda bernama Adi yang terkenal berani, merasa tertantang dengan cerita tersebut. Berbeda dari orang lain, Adi tak sekadar ingin melihat pasar itu, tapi ia berencana untuk mengambil keuntungan dengan menjual barang-barang dari sana di dunia nyata. Meski banyak yang sudah memperingatkannya, Adi tetap nekat. Pada malam Jumat Kliwon, Adi memasuki alas Purwo dengan niat yang kuat. Ia membawa sesajen sederhana sebagai penghormatan, karena ia tahu pasar itu hanya akan menampakkan diri pada mereka yang diizinkan oleh penghuninya. Setelah beberapa jam berjalan dan berkonsentrasi pada suara-suara yang samar, ia akhirnya melihat kerlap-kerlip lampu dari kejauhan. Suara orang ramai mulai terdengar, dan Adi tahu bahwa dirinya sudah sampai. Pasar itu terlihat lebih jelas dari yang diceritakan. Lapak-lapak berjejer rapi di bawah pohon-pohon raksasa. Setiap penjual punya barang-barang yang tampak tak biasa, dari benda pusaka, keris yang memancarkan aura kelam, hingga bunga kantil yang mengeluarkan aroma mistis. Orang-orang di pasar itu tampak aneh, wajah mereka pucat, mata kosong, dan kulitnya dingin. Beberapa terlihat melayang, sementara yang lain berjalan tanpa suara. Adi mulai berkeliling, mengamati setiap benda. Di salah satu lapak, matanya tertuju pada sebuah cermin kecil berbingkai emas yang terlihat berkilauan. Cermin itu tampak seolah memanggilnya. Saat Adi bertanya kepada penjualnya, si penjual hanya menjawab singkat, "Cermin ini bisa mengungkapkan apa yang tak terlihat oleh manusia biasa." Tanpa berpikir panjang, Adi langsung membeli cermin itu dan segera pergi dari pasar. Namun, saat hendak keluar dari hutan,
Adi merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Semakin ia berlari, semakin berat rasanya. Tubuhnya seperti tertarik kembali ke pasar itu. Ketika Adi akhirnya tiba di desa, ia merasa sedikit lega. Meski pikirannya masih dipenuhi kecemasan, sesampainya di rumah, ia mencoba melihat cermin itu dengan hati-hati. Awalnya, ia hanya melihat pantulan dirinya. Tapi setelah beberapa saat, wajahnya berubah, matanya menjadi kelam, kulitnya pucat, dan bayangan di belakangnya semakin terlihat jelas. Ada sosok tinggi besar yang mengawasinya dari belakang. Wajahnya tak berbentuk, namun matanya menyala merah. Adi segera melemparkan cermin itu, tapi sosok tersebut malah muncul di kamarnya. Wajahnya mendekat ke arah Adi dan berkata dengan suara berbisik, "Tak ada yang gratis di pasar kami. Kau membawa sesuatu tanpa izin, dan sekarang nyawamu milikku." Seketika itu juga, Adi merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Sejak malam itu, Adi menghilang tanpa jejak. Orang-orang hanya menemukan cermin kecil berbingkai emas di kamarnya. Cermin itu tampak bersih, tapi di permukaannya samar-samar terlihat bayangan seorang pemuda yang tampak memanggil-manggil dengan wajah putus asa. Sejak kejadian itu, desa itu semakin menganggap Alas Purwo sebagai tempat yang penuh misteri dan pantangan. Pasar gaib itu hanya boleh dikunjungi oleh mereka yang menghormati aturan dan siap menerima konsekuensinya. Dan bagi yang masih penasaran, ada satu pesan yang selalu diingat, jangan pernah pulang dengan tangan penuh tanpa izin, karena pasar itu akan menuntut balas dengan cara yang tak terduga.